Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke guys, welcome back again dengan pembahasan serial Boku no Hero Academia di sini. Ya, sebenarnya Iris pengen ngajak kalian semua nih untuk mengetahui apa sih yang terjadi di new chapter serial Boku no Hero Academia. Setelah kita dibuat penasaran sih dengan chapter yang kemarin ya kan, Deku menghadapi kelas 1A. Ini beneran terjadi nggak nih? Ya udahlah, langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Let's go. Melihat dari chapter sebelumnya sih, pertarungan antara Deku dengan seluruh teman-temannya kayaknya menjadi pertarungan yang gak bisa dihindarkan guys. So, pertarungan solo versus dengan squad-squad kelas 1A akhirnya dimulai secara seutuhnya. Deku terlihat tidak mau mengubah pemikirannya untuk terus melangkah sendirian. Bakugo yang melihat Deku dalam kondisi payahnya meneriaki Deku yang berpenampilan jauh berbeda. Plus dengan nada mengejeknya dengan memanggil Deku sebagai kutu buku. Walaupun berusaha menghindar, nyatanya Deku mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-temannya yang mau repot-repot datang menjemput Deku. Tak lama dari ucapan terima kasih tersebut, Deku segera melepaskan smoke screen guna mengaburkan pandangan mereka dan kabur dengan memanfaatkan kondisi tersebut. Bakugo yang menyadari tindakan Deku meminta yang lainnya untuk tidak mengalihkan perhatian mereka kepada Deku. Ada hal yang menarik di bagian ini. Uraraka terlihat mengetahui sesuatu tentang One for All. Karena dia bisa memahami quirk smokescreen ini adalah milik pewaris ke-6. Dari sini kita bisa ambil sedikit kesimpulan nih guys. Sebelum niat mereka untuk menjalankan misi ini, sepertinya sih semua anak kelas 1A mencari informasi terkait perkembangan One for All. Mungkin aja dengan menanyakan kepada Endeavor atau All Might sekalipun. Oke, balik lagi ke pertarungan ya guys. Selain adu serang, chapter ini menjadi ajang teman-teman Deku untuk berusaha menyadarkan dia kembali dengan terus menyampaikan pesan mereka dari hati yang terdalam. Serangan dari kelas 1A dibuka oleh Bakugo dengan teknik terbarunya yang bernama Blast Landmines. Serangan tersebut sukses menghilangkan asap dari smokescreen milik Deku. Setelah melenyapkan asap tadi, Bakugo kemudian menyampaikan kekesalannya karena Deku gak bilang apa-apa dan pergi gitu aja. Karena merasa istimewa dan bisa melakukan semuanya sendirian, kau menjadi seperti ini. Begitulah ucapan kekesalan dari Bakugo. Gak cuma Bakugo aja yang menyampaikan pesan kepada Deku. Anak-anak kelas 1A yang lain pun melakukan hal yang sama. Setelah Bakugo, orang berikutnya nih yang menceramai Deku adalah Koda. Sekumpulan merpati pun dipanggil oleh Koda sebagai perantara obrolan mereka. Koda memberitahu tentang kepala sekolah Akademi UE yang mengizinkan Deku untuk kembali. Sayangnya perkataan Koda ini masih belum bisa membuat Deku berhenti guys. Dia kembali kabur menggunakan Black Whip miliknya. Tak lama berselang, giliran Zero yang mencoba menghentikan Deku menggunakan quirk isolasi miliknya yang membuat Deku agak sedikit terganggu pergerakannya. Zero kagum dengan perkembangan Deku dalam memanfaatkan kekuatan Black Whip miliknya. Membuatnya jadi teringat ketika dirinya berlatih bersama karena quirk keduanya ini memiliki kemiripan guys. Kemudian Jiro tiba-tiba datang dengan posisinya yang sedang melayang dan mengeluarkan teknik terbarunya, yaitu Heartbeat Wall. Dengan teknik ini, Jiro mampu memanfaatkan gelombang suara untuk membuat pertahanan di udara. Tapi Deku bergerak begitu cepat sehingga semua serangan tadi masih bisa diatasi. Sambil melancarkan serangan tadi, Jiro memberitahu Deku soal betapa bahagianya dia waktu Deku mengajari Jiro merapikan catatannya saat festival budaya. Namun, lagi dan lagi, Deku di sini mengabaikan semuanya. Setelah menjauh dari Jiro dan Zero, Deku kini berhadapan dengan Ojiro yang berusaha menangkapnya dengan teknik Tornado Tail Dance. Nggak disangka Deku di sini berhasil ditangkap oleh Ojiro guys. Ojiro mengatakan kepada Deku kalau dia takkan pernah melupakan momen saat Deku frustasi melawan Shinso karena Shinso pernah mengejek Ojiro. Tapi Deku masih terlalu kuat dan dia berhasil melepaskan ikatan diri dari jeratan ekor Ojiro. Tiba-tiba dengan gak kalah cepat, Dark Shadow pun menyergap Deku. Serangan Dark Shadow dari Tokoyami ini sukses membuat Deku sampai terpental ke sebuah gedung kosong. Di sisi lainnya ada Sato yang menangkap Ojiro dan Jiro yang terjatuh akibat pertarungan dengan Deku sebelumnya. Sato kemudian meminta Deku untuk memikirkan kembali kemungkinan dia untuk kembali ke Akademi UE dan mengancam kalau dirinya gak akan lagi mau meminjamkan pewarna makanan kepada Deku untuk membuat permen apel untuk Eri-chan. Makin kesini tuh nasihat teman-temannya Deku tuh bikin baper guys. Oke, skip.
Diperlihatkan di sini Tokoyami bisa menahan Deku untuk waktu yang lumayan cukup lama, sehingga memberikan kesempatan kepada Momo untuk mengaktifkan mesin hasil dari Quirk Creation. Mesin tersebut adalah mesin yang bisa membuat tertidur orang yang telah terjebak di dalamnya. Apalagi Deku juga disekap kan menggunakan isolasi buatan Momo juga. Ketika mengaktifkan mesin penidur tersebut, Momo mengatakan kalau saat ini misi mereka adalah menjaga keselamatan Deku. Meski nyaris bisa bikin Deku tertidur, nyatanya masih belum bisa berhasil mengalahkan Deku guys. Lantaran Deku masih bisa lepas dari mesin perangkap tadi. Deku memaksakan diri untuk kabur dan gak peduli dengan isolasi dari Momo yang masih melekat di tubuhnya. Ketika kabur dari mesin buatan Momo, Deku menegaskan kepada semuanya untuk tidak mengkhawatirkannya serta berhenti untuk mengejarnya secara terus-terusan. Belum jauh Deku menghindar dengan cepat, Kaminari udah ada di dekat Deku. Tentu aja Kaminari nggak bertindak sendirian. Ada Souji yang mengikat Deku serta Tokoyami yang belum menyerah juga untuk menangkap Deku. Untuk kali ini, Tokoyami menggunakan teknik terbarunya yang juga cukup luar biasa guys, yakni Ragnarok Womb. Wow. Dengan teknik ini, Tokoyami memerangkap Deku dengan Dark Shadow yang membentuk sebuah kurungan terselimuti bayangan hitam yang sangat rapat. Saat Deku terperangkap, Tokoyami menjadi bernostalgia karena ide untuk memanfaatkan Dark Shadow sebagai pertahanan awalnya datang dari Deku. Ceramah pun masih berlanjut nih guys. Souji meyakinkan Deku kalau kelas 1A bukan hanya orang-orang yang harus dilindungi, tapi mereka juga siap menemani dalam berbagai kesulitan. Sedangkan Kaminari nggak tahu kenapa dia malah nasihatin Deku buat mandi dulu. Mungkin saking ngeliat Deku yang kayak dekil banget gitu loh, makanya mandi dulu deh. Dan kekuatan Deku masih belum terbendung guys. Alhasil dia bisa meloloskan diri lagi saking dahsyatnya. Usaha Deku untuk melarikan diri sampai membuat gedung yang tadinya menjadi tempat pertarungan mengalami kerusakan yang cukup parah. Setelah beberapa kali mencoba kabur dari kejaran teman-temannya, topeng Deku pun terlepas sehingga kita ditampilkan nih raut wajah Deku yang nampak begitu menahan haru dan kesedihan melihat semua perjuangan teman sekelasnya guys. Yang menariknya lagi nih, yaitu sepanjang pertarungan tadi Danger Sense milik Deku sama sekali nggak aktif. Inilah nih yang menjadi penyebab semua serangan kelas 1A selalu berhasil mengenai Deku walau dalam kurun waktu yang nggak panjang sekalipun. Alasan Danger Sense di sini nggak aktif ya karena emang nggak ada maksud membahayakan kan dari semua temennya sekelasnya Deku, melainkan mereka semua itu murni karena khawatir dan tulus untuk menyelamatkan Deku yang sedang mati-matian berjuang sendirian. Di tengah kesedihannya, giliran Soto nih yang menunjukkan aksinya. Soto muncul dan menggunakan Heaven Piercing Wall, sebuah bongkahan es yang sangat besar untuk menghentikan Deku. Soto bertanya, ada apa dengan Deku yang sebenarnya? Semua beban yang ditanggung Deku terlihat jelas dari air matanya. Melihat Deku yang udah gak berdaya, Soto pun meminta untuk menanggung beban itu bersama-sama. Di akhir chapter, kita diperlihatkan Suyu sedang mengamati pertarungan antara Deku dengan Soto. Suyu berkeyakinan penuh untuk tidak membiarkan Deku berjuang sendirian, serta menyampaikan pesan yang begitu mendalam. Tak apa gemetar untuk rasa sakit, serta menangis di keadaan yang sulit. Karena semua itu adalah cara Deku untuk menjadi seorang pahlawan yang sesungguhnya. Oke, itu dia pembahasan kita tentang semua yang terjadi di chapter terbaru manga Boku no Hero Academia. Di chapter kali ini lumayan mengandung bawang sih guys, karena kita dibuat sedikit terharu tentang teman-teman kelas 1A yang begitu menganggap Deku sebagai sosok yang berharga. Ditambah lagi kalau fakta ternyata Deku nih mengetahui perasaan teman-temannya, tapi dia terus menghindar karena nggak mau melihat siapapun terluka lagi. Oke, patut kita catat ya, belum semua anak kelas 1A ini mengeluarkan aksinya. Kayak ketua kelas T-nya, terus Uraraka, Mineta, Aoyama, dan Mina terlihat kayaknya belum muncul sih. Jadi, akankah next chapter akan menggunakan pola yang sama dengan chapter ini? Atau masih berantem sambil ceramah? Ya, ceramah nonjutsu, maybe? Oke lah, tapi kayaknya lebih seru lagi nih semisal ada pihak pengacaunya guys. Misalnya dari bawahan All for One gitu tiba-tiba muncul. Atau malahan nanti top hero yang sampai turun tangan sendiri demi menghentikan pergerakan Deku. Wow, ini mantap sih kayaknya. Ya, kita simpan dulu aja rasa penasaran kita untuk pembahasan di chapter selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita di new chapter Boku no Hero Academia. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Plus
Ultra. So, see you again next time. Adios ya karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.